Sejumlah negara sudah mempersiapkan diri dengan ancaman resesi global yang diperkirakan akan terjadi. Lalu apa dampaknya jika resesi global benar-benar terjadi? Apa kemudian yang sebaiknya dilakukan Indonesia untuk bersiap menghadapi resesi global yang dinilai sudah di depan mata? Dan untuk membahasnya pagi ini kita sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Tauhid Ahmad, lewat sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Tauhid, salam sehat Pak. Pagi Pak Tauhid, salam sehat, Mbak Eva, Mas Reno. Baik Pak Tauhid, resesi global dikatakan sudah di depan mata. Sudah nampakkah tanda-tandanya Pak Tauhid? Kalau kita melihat ya kondisi ekonomi global dan geopolitik dunia, sudah pastikah terjadi tahun 2023 Pak Tauhid? Ya, kalau kita lihat apa yang terjadi di Inggris, beritanya bahwa mereka kesulitan pemenuhan kebutuhan pokok, kemudian di Amerika juga mulai terjadi. Secara umum di kuartal keempat tampaknya sudah mulai hampir banyak negara mengalami perlambatan penurunan pertumbuhan ekonomi ya. Jadi sekarang baru sedikit tapi dua kuartal 4 mulai terjadi. Nah akan jauh lebih buruk memang di tahun 2023 ya. Nah, karena itu pertumbuhan ekonomi dunia yang semula di yang di tahun 2022 3,6 dikoreksi menjadi 3,2. Artinya memang mulai terjadi sebenarnya di kuartal 3 atau 4 ini begitu. Nah, di tahun depan memang akan jauh lebih buruk, pertumbuhan ekonomi yang semula diprediksi 3,6 menjadi 2,9. Nah, termasuk Amerika drop begitu ekonominya dari 2,3 menjadi 1%. Jadi memang terjadi perlambatan. Dengarkan tadi statement Presiden Joko Widodo yang optimis begitu ya di kuartal ketiga ini pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa kisaran 5,4 sampai dengan 6%. Sementara di sisi lain seperti yang sudah Anda sampaikan negara-negara maju bahkan seperti Amerika pertumbuhan ekonominya melambat begitu. Nah, optimisme dari Presiden Joko Widodo ini Anda nilai realistiskah atau hanya sebatas optimisme saja? Ya, sebenarnya ini bisa terjadi tapi mungkin angkanya tidak sebesar itu ya. Saya yakin memang di atas 5%. Sebenarnya bukan karena faktor yang tadi disebutkan Pak Presiden ya, indeks PMI kita meningkat, kemudian di retail dan sebagainya. Ada satu hal mendasar yang belum diungkap ke publik bahwa pada kuartal ketiga tahun 2021 perhitungan base year GDP kita itu lebih rendah begitu ya dibandingkan kuartal kedua 2022 begitu. Jadi memang dasar perhitungan kita rendah, begitu kita naik sedikit otomatis jadi seperti lompatan pertumbuhan ekonomi. Kuartal ketiga tahun 2021 kita hanya tumbuh 3,51% begitu. Itu artinya GDP kita tentu saja berbeda kalau kita bandingkan dalam situasi normal yang 5%, jadi naiknya sedikit. Nah, kalau karena kita 3,51, PDB kita lebih rendah, nah itu pasti akan lompat. Nah, ini yang sebenarnya terjadi kenapa optimisme itu bisa di atas 5%, bahkan sampai 6% karena perhitungan nilai GDP base year-nya lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Ya, optimisme ini didasarkan dari data ya, data pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022, kuartal 1 dan 2 yang disebut ini menunjukkan catatan positif. Tetapi apakah ini bisa menjadi jaminan Indonesia aman dari potensi resesi global, Pak Tauhid? Ya, kalau di 2023 resesi kan memang terjadi di banyak negara ya. Saya kira kalau levelnya tidak terganggu, saya kira tidak. Pasti akan ada gangguan seperti saya sebut tadi ya. Harga komoditas kita artinya dari sisi surplus kita semakin menipis, kemudian nilai tukar juga akan semakin goyang, dan kemungkinan juga dari sektor real akan tumbuh melambat begitu ya. Dampaknya pertumbuhan ekonomi kita saya yakin mungkin sedikit lebih lemah dibandingkan tahun 2022 ya. Konsensusnya pertumbuhan ekonomi di 2023 pemerintah menetapkan 5,3%, tapi banyak lembaga juga itu berada pada 5% sampai 5,2%. Ini karena efek global. Jadi ada sedikit penurunan dari optimis tersebut, tapi ya masih relatif stagnan lah begitu ya di angka sekitar 5% begitu, Mbak. Ya, Pak Tauhid seperti yang tadi Anda sampaikan begitu ya, ketika
pertumbuhan ekonomi negara-negara maju ini melambat, maka permintaannya pun juga akan menurun terhadap negara-negara berkembang, termasuk dari Indonesia. Menurut Anda, jika hal itu terjadi, sektor mana yang paling akan terdampak di Indonesia ini? Ya, saya kira pertama ya sektor-sektor yang kemarin mengandalkan komoditas dunia ya, seperti di perkebunan itu apa namanya CPO, kemudian juga ada komoditas tambang ya coal dan juga nikel dan sebagainya itu akan sedikit melambat karena permintaan turun begitu ya. Tetapi kalau kita lihat dampaknya sebenarnya tidak ke sektor itu saja begitu. Ada sektor di dalam negeri yang tampaknya memang juga terpengaruh dari situasi global gitu ya. Kita lihat misalnya mining jelas turun begitu ya. Kemudian di pertanian juga berada pada level di bawah 4%. Kemudian saya kira dua sektor itu yang akan terdampak, termasuk juga di sektor pariwisata ya, karena banyak negara yang kemudian ekonominya melamah ya dia akan urung untuk bepergian begitu ya, karena tadi dua persoalan, pendapatan mereka turun, yang kedua biaya transportasi akan melonjak tajam begitu. Ya, ada sektor yang akan terdampak. Lalu apa sektor yang bisa menopang, yang bisa menjadi bantalan pertumbuhan ekonomi Indonesia agar tetap berada di tren positif? Ya, di tahun 2023 diperkirakan ekonomi yang akan cukup kuat ya. Pertama di sektor konstruksi. Jadi di domestik ini akan sudah mulai investasi masyarakat terutama di bangunan, mesin dan peralatan. Kemudian yang kedua di perdagangan domestik juga mulai menguat. Dan ketiga manufaktur, industri. Jadi kalau kita lihat itu source daripada pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan lebih besar dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata. Nah ini yang saya kira menjadi pendorong ekonomi kita ke depan untuk tetap bertahan di tahun depan di tengah situasi global gitu Mbak. Seberapa signifikan Pak Tauhid beberapa sektor yang tadi Anda sampaikan bisa mendorong supaya pertumbuhan ekonomi kita tetap berada di tren positif ini? Seberapa signifikan sebetulnya? Ya menurut saya sektor tadi cukup signifikan. Pertama kontribusinya cukup besar, misalnya manufaktur itu sekitar 19,3%, perdagangan 13%, dan konstruksi sekitar 10%. Jadi kalau lebih dari separuh ya katakanlah ya sektor-sektor yang tetap tinggi pertumbuhan ekonominya artinya kita masih bertahan. Tapi kalau kurang dari separuh atau dari seperempat ya seperti halnya pada masa pandemi maka tentu saja ekonomi kita akan turun bahkan memang ikut-ikutan resesi. Nah saya kira tugas beratnya adalah bagaimana sektor-sektor tersebut ya dengan modal yang ada di tahun ini bisa berlanjut ke tahun depan meskipun cukup berat ya. Bagaimana dengan sektor digital dan UMKM yang disebut oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa juga turut menjadi penopang, Pak Tauhid? Ya kalau kita lihat ya kalau di sektor digital saya kira tidak terganggu begitu ya. Karena dari tahun ke tahun dia rata-rata digital basisnya telekomunikasi dan sebagainya. Dia rata-rata tumbuh dia minimal 7-8% begitu. Jadi dalam situasi COVID bahkan lebih tinggi dari itu begitu ya. Dan sekarang kalau ini sudah kembali ke pertumbuhan alamiahnya sekitar 7-8%. Jadi dia tetap survive jalannya. Nah memang yang UMKM ini pandemi ini paling terdampak dibandingkan usaha menengah besar begitu. Karena kapasitas permodalan mereka dan market mereka kan sebagian besar domestik, nah itu terganggu. Nah ketika ekonomi kita pulih di 2021 itu ngikut gitu ya, tetapi memang ada mungkin sekitar 10-15% dari UMKM kita yang belum comeback. Nah tapi yang lain saya kira akan survive, akan mulai perbaikan meskipun tidak semua sektor ya. Nah ini karena apa ya, kita lihat NPL-nya masih relatif tinggi ya sekitar 3%, kemudian banyak yang belum lulus dari restrukturisasi perbankan. Nah ini yang saya kira masih menjadi PR dan saya kira perlu memang dipertahankan beberapa sektor UMKM yang perlu mendapatkan relaksasi untuk restrukturisasi di tahun depan begitu. Pak Tauhid, apakah ini artinya supaya Indonesia bisa dikatakan selamat begitu ya dari krisis ekonomi global, berarti perputaran uang di dalam negara ini harus lebih digenjot lagi? Ya, problemnya begini, kita menghadapi inflasi yang cukup tinggi di tahun depan.
Bank Indonesia itu kebijakannya akan mengetatkan likuiditas dengan meningkatkan suku bunga. Artinya cost of fund ataupun biaya untuk usaha itu akan semakin meningkat karena sebagian besar bunga pinjaman untuk kredit termasuk untuk investasi akan semakin meningkat begitu. Nah, ini saya kira memang bagi beberapa sektor yang tadi saya kira potensial tumbuh bisa kita genjot investasi, tapi bagi yang cukup berat ya mungkin harus memilih-milih karena resikonya juga tinggi. Nah, saya kira memang tergantung sektornya mana yang kita bisa genjot terus dengan investasi, tapi ada beberapa sektor yang harus kita hold dulu karena resikonya akan terjadi cukup besar begitu. Nah, kebijakan pengetatan likuiditas memang bertujuan untuk menahan inflasi. Tahun depan kita harus berada pada inflasi di bawah 4% begitu, dan tahun ini kan jauh lebih tinggi. Nah, caranya memang di samping Baik, meningkatkan Pak Tauhid. suku bunga, berapa sektor harus direm belanjanya begitu. Baik. Nah, itu dari pemerintah. Kalau dari sisi masyarakat, apa yang bisa dilakukan masyarakat sebagai mitigasi untuk menghadapi krisis ekonomi global? Ya, yang pertama adalah tentu saja tahun depan karena harga BBM masih cukup tinggi begitu. Yang kedua ada keterbatasan untuk memberikan subsidi, maka inflasi saya kira masih relatif tinggi begitu ya. Otomatis untuk pengeluaran masyarakat yang sifatnya konsumtif mungkin harus ditahan begitu ya. Mulai berpikir kita harus ada cadangan dan sebagainya. Meskipun tahun ini juga harus, tapi saya kira memang ada persiapan ketika nanti di harga BBM masih relatif tinggi begitu. Yang kedua adalah kalaupun investasi yang dilakukan pilih pada sektor-sektor yang kemudian masih tetap survive ya tinggi seperti di manufaktur, perdagangan, termasuk konstruksi begitu. Saya kira harus memilih mana yang penting termasuk misalnya di pasar saham dan sebagainya begitu ya. Yang ketiga, kalaupun misalnya penuh resiko dan sebagainya, ya sementara mungkin ada yang harus ditabung begitu ya. Karena kecenderungan bunga deposito, kemudian yang lainnya akan relatif tinggi di tengah likuiditas, pengetatan likuiditas begitu. Baik, masyarakat dihimbau untuk tidak terlalu konsumtif dan juga kalaupun ingin berinvestasi, berinvestasilah di sektor-sektor yang memang resikonya masih tergolong aman, begitu ya, untuk selamat dari krisis ekonomi global yang sudah di depan mata. Terima kasih Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Pak Tauhid Ahmad sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat, Pak Tauhid.